Ya, oke. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang kita masuk ke dalam mapel akidah akhlak ya. Akidah akhlak. Kita lihat di bab pertama ya. Bab pertama ini adalah ayo menghindari sifat tercela ya. Ayo menghindari sifat tercela. Kalian bisa lihat gambarnya ya, orang sedang sibuk beribadah, dia sibuk, seorang ibu sibuk selfie ya. Lalu selanjutnya orang sedang makan duit ya, sedangkan anak yang satunya lagi yang kecilnya itu dia tidak punya apa-apa ya. Dia tidak menghiraukan sama sekali ya. Selanjutnya nih ada orang yang gagah, sombong banget dah ya. Selanjutnya orang sirik ya. Lihat matanya, sampai melihat ke temannya dengan raut muka yang sangat asem ya. Ini sombong, keakuan ya, sifat keakuan ini. Ini pun sama, ini habis sedekah selfie ya, gitu. Oke, di bab 1 ini KD-nya yang 3.1 ya. Menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Lalu indikatornya itu ini banyak sekali ya. Kalian bisa baca, ya, kalian bisa baca sendiri-sendiri ya. Ini indikatornya. Ya, pencapaian yang mesti kalian capai adalah indikator. Ya. Menghayati, mengamalkan, menelaah, ya, menelaah dalil, terus menguraikan makna, ya, memerinci, menguraikan dampak negatif, menguraikan cara menghindari sifat tercela, melafalkan dalil, ya, lalu mendiskusikan hasil analisis, begitu. Dikarenakan kita lagi online, ya kita nggak bisa berdiskusi, gitu. Ya. Ini peta konsepnya. Ya, di bab 1 ini akan mempelajari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria. Lalu masing-masing dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria itu ada makna, dalil. Ini tertukar ya. Makna, dalil, penyebab, dampak negatif, lalu cara menghindarinya. Setelah bisa itu semua, lalu akan memperoleh karakter. Karakternya apa yang akan kalian punya, yang akan kalian miliki adalah muhasabah, bersyukur, tawadu, ya, toleransi, lalu ikhlas, ya. Setelah itu kalian harus tekad menghindari dari sifat-sifat tercela tersebut. Nah, kalau ingin selamat dunia akhirat, hindari yang ini, ya. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia, ya. Kita lihat pengertiannya. Cinta dunia itu yang berlebihan, ya, cinta dunia yang berlebihan, ya. Lalu punya rasa memiliki, ya, padahal Allah lah yang memiliki, ya. Kita mah hanya sebatas titipan, ya. Lalu mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Nah, ini banyak sekali. Bukan berarti saya pun terbebas dari yang ini, enggak gitu ya. Cuman kita berusaha gimana caranya kita yang sedang hidup di dunia ini ya harus memiliki dunia, tetapi jangan sampai lupa akhirat gitu. Dalilnya banyak lah dalilnya ya. Lah, maksud memiliki dunia di sini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, begitu ya. Nggak bakal bermanfaat, ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali dunia ya. Mencintai dunia untuk apalah mencintai dunia? Peganglah dunia. Jangan kau maksudnya gimana ya? Jangan kau berpegang teguh terhadap dunia, tapi berpegang teguhlah kepada siapa yang telah membuat dunia. Begitu. Ya. Terus dalilnya kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwa wa zinatan wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Permainan lah. Ya, dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan. Ya, di sini jelas sekali mengapa Allah berbicara seperti ini terhadap manusia. Karena Allah tahu sifat manusia itu bakal ada yang rakus gitu loh. Tidak sedikit yang rakus, bahkan banyak yang rakus. Ya. Makanya Allah sudah ngewanti-wanti, hati-hati, ya. Dunia itu permainan. Dunia itu jembatan gitu loh. Kalau engkau ingin sampai kepada akhirat dan di akhiratnya pun akan mendapatkan kebahagiaan, hati-hati ini warningnya nih. Hanyalah permainan, ya. Itu suatu yang melalaikan lah. Banyak lalai-lalai. Ya. Terus apalagi dengan perhiasan. Perhiasan berarti kita katakanlah untuk perempuan itu emas ya, perhiasan apapun lah itu, ya, mau itu cincin, mau itu apalah gitu. Itu mereka selalu bermegah-megahan. Yang segini mah cincinnya begitu banget ya kan. Jelek cincinnya, udah jadul. Kayak gue dong, cincinnya keren. Wah, kan begitu. Dalam hatinya berbicara secara langsung enggak, cuma hatinya berbicara, bisa jadi ya. Lalu bermegah-megahan. Wah, udah deh bermegah-megahan, mau itu dari segi pakaian ya, mau itu rumah, mau itu apapun lah itu jenisnya ya. Kalau yang namanya bermegah-megahan itu udah yang bakal selamat dah dunia akhirat. Yang ada dia terjun bebas ke dalam lubang kehinaan tanpa disadarinya. Ya, seakan-akan Allah telah berbaik hati kepadanya, namun tidak. Mohon maaf. Ya, bisa jadi bisa jadi gini. Orang yang telah memiliki segalanya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian baginya. Bisa nggak dia melewatinya? Bisa nggak dia menjadi orang dermawan? Begitu ya. Hati-hati siapapun itu. Oke, penyebab hubud dunia. Ya, hubud dunia itu penyebabnya pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, suka mengumpulkan harta, ya. Apa ini? Kita lihat menit kita. Suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Takatsur ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Keempat, serakah dan rakus bin tamak, ya, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki, nggak ada puasnya. Yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, berbicara masalah syukur, itu ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sedikit, Allah berbicara sedikit. Nah, dalam sedikitnya itu, kira-kira kita masuk nggak ke dalam kategori yang syukur? Karena syukur itu adalah ibadah paling tertinggi. Katanya, Pak, kan ibadah tertinggi itu kan sholat 5 waktu, puasa, ya, ibadah tertinggi. Oh tidak. Di dalam sholat pun kalau misalkan dia tidak mensyukuri bahwasanya yang telah menggerakkan dia untuk sholat adalah Allah,
jelas itu nggak bersyukur, ya. Masuk ke dalam kategori tidak bersyukur, gitu ya. Ini hati-hati nih penyebab-penyebab cinta terhadap dunia, ya. Banyaklah. Dampak negatifnya. Ya, pertama cinta dunia. Ini mohon maaf, saya lagi di pinggir jalan ini, ya. Kalau rumah pinggir jalan seperti inilah, berisik sama motor, mobil. Yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Jelas, akan lalai. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Bagaimana tidak goyah imannya, gitu. Seharusnya dia itu yakin atas ketetapan Allah, ya. Ini katakan misal ini orang miskin, ya. Misalkan dia itu yakin atas ketetapan Allah, ya. Dia tidak akan mengejar dunia sampai kemanapun. Bagaimanapun caranya dia tidak bakal bisa mengejar dunia. Tidak boleh mengejar dunia. Karena kenapa? Contoh seperti ini. Ada seorang apa namanya? Seorang syekh, ya, seorang walinya Allah yang namanya Syekh Hasan As-Sadili, ya. Beliau itu seorang wali asal wali Allah, ya, asal Mesir. Beliau dikaruniai karomah-karomah yang luar biasa sekali, muridnya pun ribuan, gitu ya, santrinya pun ribuan. Beliau pun memiliki harta yang melimpah. Seorang wali memiliki harta melimpah. Luar biasa melimpahnya. Lalu ada seorang dari pesisir pantai, ya. Katakanlah perguruan lah, seorang santri disuruh kiainya suruh datang ke Syekh Hasan As-Sadili, disuruh minta nasihatnya. Kebetulan kiai tersebut itu seorang nelayan, ya, seorang nelayan yang miskin, gitu. Beliau datang, santrinya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebetulan beliau itu Syekh Hasan As-Sadili itu sedang menaiki kuda kencana, gitu ya. Kuda kencana yang dihiasi dibalut dengan emas. Ya Syekh, aku datang ke sini dikirim oleh guruku untuk memintakan nasihat, gitu ya. Oh begitu, kata beliau tuh. Nasihatnya apa coba isinya? Katakan sama gurumu, jangan kau cinta dunia. Udah segitu doang isinya. Nah, si murid tersebut itu ketika pulang itu berpikir keras. Kok bisa sih seseorang yang kaya raya, seorang syekh kaya raya, pembantunya ada 10, gitu kan, rumahnya pun kayak istana, gitu ya, megah. Sedangkan guru saya itu miskin, tidak punya apa-apa. Pesannya adalah hubud dunia, jangan sampai hubud dunia. Ini di mana logikanya, gitu loh, nggak dapat logikanya. Akhirnya ketika si murid tersebut sampai kepada gurunya, ditanya apa nasihat dari Syekh Hasan As-Sadili, dengan sedikit berat hati si murid tersebut mengatakan, wahai guruku, pesan dari beliau itu jangan sampai engkau rakus atau hubud dunia. Pas dibilang sama muridnya, gurunya tersebut langsung menangis. Menangis, bercucur air mata. Muridnya nambah aneh lagi. Muridnya nambah bingung lagi, gitu. Loh kok bisa dia nangis? Maksudnya yang ditangisin tuh apa? Banyak pertanyaan. Kok bisa sih, gitu? Kok bisa nangis? Maksudnya apa sih? Apa yang tangisi, gitu loh. Ternyata pas diceritakan gini, jadi beliau, gurunya itu selalu ingat ketika dapat ikan, sudah makan dagingnya, beliau pun ingin makan kepala ikannya, gitu loh. Padahal perut sudah kenyang. Itu doang.
beliau teringat kepada hal seperti itu, langsung menangis. Nah, itu sedikit cerita tentang masalah hubud dunia. Jangankan orang kaya, orang miskin pun, maaf ya, orang yang punya, orang yang tidak punya pun itu terkena karena hubud dunia. Kalau ada sedikit keinginan berlebih-lebihan di dalam dunia, wah itu kita banget deh ya. Itu kita banget dah gitu ya. Udah tahu kenyang, ya udah hajar lagi kan gitu ya. Ini apa ini? Aduh. Lalu yang ketiga, ya lanjut. Yang ketiga adalah sebagai sumber penyakit. Ya, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Gimana? Gini, kalau orang cinta terhadap dunia, gini ya. Contoh, misalkan kalian itu kehilangan HP, kehilangan handphone. Nah, otomatis kan ketika kehilangan HP, kalian kan panik. Ketika panik, setelah setelah 24 jam tidak ketemu juga, keesokan harinya masih terpikirkan, pada akhirnya datang ke seorang ahli, ya, ahli hikmah lah katakanlah, ahli hikmah datang untuk minta dicarikan ya di mana HP-nya gitu, atau siapa yang mengambilnya misalkan gitu. Siapa orangnya. Nah, kalau misalkan seperti itu, sampai seperti itu, berarti dia tidak ridho atas ketetapan Allah. Kalau Allah maunya HP kamu itu hilang, ya udah hilang. Ikhlaskan gitu. Cuman untuk mencapai titik ikhlas itu memang susah, ya. Susah, memang betul. Dirasakan itu susah. Cuma belajar lah. Sedikit demi sedikit itu belajar untuk menambah kedewasaan kita, gitu ya. Menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah keyakinan bahwa oh benar ya Allah, Engkau menghilangkan HP-ku ini, ya, Engkau menghilangkan HP-ku ini agar, kita ambil positifnya ya, bisa jadi agar aku tidak terus-terusan melihat HP, bisa jadi seperti itu, ya, agar terus-terusan jangan sampai aku itu lalai gara-gara handphone. Ketika azan berkumandang, aku masih menggunakan handphone, apalagi main game. Wah, anak sekarang kan main game banget gitu ya. Apalah itu game online-nya itu. Mau game tawuran online kayak apa kayak terserah ya. Kan kebanyakan seperti itu. Lalai ya. Oke, selanjutnya adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Saya kasih contoh seperti ini. Ada kepala bidang lah atau kapolsek lah ya, seorang kapolsek, dia baik, dia soleh, dia baik, ya, tukang ibadah, tetapi tidak dengan istrinya, istrinya itu kadang memang jadi masalah gitu, jadi masalah istrinya itu. Istrinya itu melihat tetangganya itu ternyata tetangganya punya banyak perhiasan. Pada akhirnya si istri tersebut merasa, ini gimana sih? Padahal suami saya itu seorang kepala polsek, tapi kok kita nggak punya apa-apa. Saya emas pun, ya Allah udah mau karatan kan gitu, ya udah mau karatan. Akhirnya bilang tuh ngompor-ngompor, bang. Abang kan kepala polsek nih bang. Istri sebelah itu bang udah kebeli anu bang. Gelangnya aja udah kayak apaan tahu bang gedenya. Ya terus kenapa dek? Ya abang sikat dulu uang apa kek gitu buat beli emas gitu ya. Abang adik dicemberutin itu sama istrinya. Gak dikasih apalah ya sama istrinya gitu ya. Mesem aja setiap hari istrinya mesem aja. Pada akhirnya kan kepikiran sama suaminya itu.
Akhirnya kepala Kapolsek itu untuk menghilangkan itu tuh semua tuh dalam istrinya itu, akhirnya dia sikat terpaksa itu. Dia sikat uang apa aja dulu. Dikarenakan katakanlah si daerah tersebut, daerah polsek tersebut adalah basah gitu, tempatnya tuh basah. Uang apa aja lu sikat ya, yang masuk sikat, kasih istrinya, gelang yang gede, wah, yang bagus, ada permatanya, ada berliannya, segala macam, demi istrinya itu senang. Padahal itu dilarang, nggak boleh. Tetap, padahal hati kecilnya itu memberontak. Cuman mau bagaimana lagi, istrinya itu selalu menggerutu gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati tempat basah itu banyak orang tenggelam. Wah, gitu ya, hati-hati orang tempat basah itu banyak yang tenggelam. Nah, itu Kapolsek contohnya. Terus yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Wah, ini yang apa namanya ya? Yang sudah memiliki banyak harta itu kadang suka terpleset. Artinya terpleset di situ dia tidak menghiraukan tetangganya yang tidak punya. Ada sebuah contoh seperti ini. Seorang ahli ibadah, seorang ahli sholat, ahli puasa, ya, katakanlah ahli ibadah ya, itu tidak dikatakan orang Islam, tidak dikatakan orang mukmin sejati, bila mana dia, seorang ahli ibadah tersebut, bila mana tidak memberi santunan terhadap anak yatim atau tidak sayang terhadap anak yatim, gitu ya. Allah sendiri bukan mengancam ya, mewanti-wanti, hati-hati ya, hati-hati. Kalau misalkan sholat kamu itu bagus, apapun itu tidak jamin. Kalau misalkan kamu tidak cinta terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap anak yatim, itu Islamnya dipertanyakan, itu imannya dipertanyakan, sholatnya dipertanyakan. Begitu ya, hati-hati sama anak yatim. Oke, selanjutnya cara menghindarinya. Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara ya. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, enggak ya, bahkan harus ya, bukan wajib tapi harus ya. Tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Jadi dunia itu di genggaman. Itu kata Abu Bakar Siddiq ya. Peganglah dunia dalam hatimu, jangan sampai masuk ke dalam hati. Peganglah dunia dalam genggamanmu, jangan sampai masuk ke dalam hati. Begitu. Oke, yang nomor 2, menghindarinya adalah memperbanyak mengingat kematian. Kalau kuburan itu ya, apalagi sekarang banyak orang meninggal dari entah itu penyakit corona atau bukan gitu ya. Itu salah satu cara untuk bermuhasabah diri. Sejauh mana kita sadar kepada Allah, sejauh mana kebaikan kita terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap orang tua, gitu ya, agar kita bisa menghindar dari sifat-sifat tercela. Itu memperbanyak mengingat kematian pun lumayan luar biasa ya, cambukannya gitu. Cuman kebanyakan kalau orang mati ya udah cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja, udah selesai. Nge-WA, turut berduka cita ya, dengan caption sedih. 1 hari 2 hari 1 jam kemudian udah nggak ingat lagi, belak-belakan dia aja udah ada ketawa tiwi gitu. Ya. Terus nomor 3, qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap yang dimiliki. Serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Contoh gini, ketika kita sudah punya mobil, ketika kita punya sepeda, namanya manusia kan nggak bakal ada puasnya gitu. Pingin motor, sudah dapat motor, pingin mobil. Udah dapat mobil, pingin pesawat. Pingin kereta.
pengen apa lagi lah itulah, ya, pengen kapal pesiar, waduh, kan enak kapal pesiar ya, parkirnya aja mahal banget. Pengen punya villa atau pengen punya apalah itu, pengen punya pesawat terbang, pengen punya helikopter sendiri. Ketika sudah punya helikopter sendiri, ternyata helikopternya jatuh ke bawah, akhirnya dia mati, meninggal, ya. Coba kalau dia berhenti di dapat motor atau mobil, mungkin dia akan selamat, gitu ya. Mungkin dia akan selamat, ya. Oke, yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini yang sering dilupakan. Kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Banyak orang yang tidak ingat ketika hal yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Padahal bukan mulutnya yang berbicara, tangan, kaki, dan seluruh anggota badannya yang berbicara. Gitu ya, dalam surah Yasin ada tuh. Oke, itu cara menghindarinya. Kita lihat apa ini. Selanjutnya masuk yang kedua, hasad, ya. Kita cek hasad. Hasad pengertiannya adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Dengki, ya. Secara bahasa adalah dengki atau benci, nggak senang, ya. Terus dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Namanya orang dengki, gitu ya. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Lebok siata, cek aing naon siata. Nya cek aing sia ulah kadinya malah kadinya selebok siata. Karena sudah diawali dengan sebuah ketidaksenangan terhadap seseorang, gitu ya. Manakala tetangganya itu membeli motor baru, gitu. Hati dia tuh sedih, gitu kan. Aduh ya Allah, si eta geus kabeli. Aduh ya Allah, si anu udah kebeli motor. Kok bisa sih manehna kebeli eta, usaha naon sih? Ih, aing kesel dah. Wah, kan gitu kan. Mudah-mudahan motornya leungit, gitu kan. Mudah-mudahan motornya hilang, gitu. Ketika hilang lempok si eta. Kan gitu ya. Itu penyakit hati itu. Itu hasad itu. Aduh, ampun, banyak ya di kita tuh banyak seperti itu. Hati-hatilah kalau ingin selamat menuju ke dalam akhirat, ingin masuk surganya Allah, ingin bertemu kepada zatnya Allah, hindari sifat-sifat tercela ini. Ya, anak ya, kita belajar ya. Oke, sebab-musabab. Pertama, adanya rasa permusuhan diawali dengan rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang yang tadi, ya. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, paling hebat. Wah, ini nih. Sombong ini ngeri ya. Allah udah ngasih tahu Allah itu. Kalau orang yang sombong itu mohon maaf. Orang sombong itu mohon maaf, sekecil darah aja. Lebih kecil daripada atom. Atom berapa gram sih beratnya sih, ya. Itu bahkan lebih kecil lagi. Kalau ada sifat sombong dalam diri, sifat takabur dalam diri, mohon maaf, surga menolak, gitu. Kata surga, lu mah sombong sono, nggak boleh masuk sini, no, neraka no, nungguin. Nah, kan gitu ya. Oke, selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif pertama menghanguskan amal kebaikan. Di sini ada hadis Nabi, diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Syekh Ahmad. Qala Rasulullah SAW,
iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqab. Rawahu Ahmad. Yang artinya jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Tuh, ya, menghanguskan amal kebaikan. Bukan berarti amal kebaikan itu hasil dari diri kita sendiri, bukan. Pada hakikatnya memang Allah yang telah memberikan amal kebaikan kepada kita. Karena Allah lah yang memberikan daya dan upaya. Begitu, karena kita tuh la haula wala quwata illa billah kita. Meskipun itu kebaikan, ya, meskipun itu kebaikan, jangan menganggap kebaikan itu datang dalam diri kita, bukan. Ya, balikan semuanya kepada Allah. Hada min fadlir Rabbi. Bisa nggak dia mengatakan hada min fadlir Rabbi? Begitu. Hati-hati juga, ya. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang tadi ya, lebok kesehatan, kan gitu. Makan dulu, kan gitu. Yang namanya orang dengki kok, ya, keluar kata-kata yang nggak baik lah dikeluarkan. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Ya, kalau orang sudah benci terhadap katakanlah dengan mamang, dengan uah, kadang kalau kita dalam sebuah keluarga, ya, pasti ada aja salah satu sanak famili kita itu suka berantem. Duduk bersama tetapi dalam hatinya panas. Kan ada, ya. Sampai-sampai tidak mau salaman, tidak mau sapa menyapa, gara-gara satu permasalahan yang kecil, sebetulnya yang kecil, cuma dibesar-besarkan. Gara-gara apa? Gara-gara gengsi aja udah. Pada akhirnya udah terputus tali silaturahminya. Kalau sudah memutuskan tali silaturahmi, mohon maaf, surga menolak untuk dimasuki oleh orang tersebut. Gitu, ya. Meskipun tujuan kita bukan surga, ya, tujuan kita tetap kepada Allah. Ya. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang sudah dengki, ya, hilang ketenangannya. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Apa sih? Lupa lagi. Lupa lagi. Ya, pokoknya seperti itulah. Hati yang tenang. Kalau hati yang tenang, kata Allah, fadkhuli jannati, maka masukilah surga-surgaku, kata Allah. Kalau kalian pingin sholatnya tenang, sholatnya itu sampai kepada Allah, dapat rasanya Allah itu, ya, hilangkanlah rasa-rasa dengki, rasa amarah kepada siapapun itu, ya. Hilangkan semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Jelas, imannya nggak bakal sempurna, kacau balau. Lanjut. Cara menghindari perilaku hasad, ya. Pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah yang tadi. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif, ya, atas segala kejadian yang menimpa kita. Udah positif thinking aja. Ketika musibah datang kepada kita harus ucapkan alhamdulillah, ya. Jangan sampai mengucapkan innalillahi itu jangan sampai jangan hanya ketika musibah, ketika meninggal doang. Ketika musibah itu ucapkan alhamdulillah. Bisa nggak? Ayo, ketika ada musibah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Jelas, ya. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati.
tawadhu, ya. Tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Ya, jangan sampai kita merasa ini tuh punya saya, ini hasil dari keringat saya. Wah, kalau orang sudah mengatakan seperti itu, udah deh kacau ya. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah, suatu kenikmatan dari Allah. Orang lain dapat memiliki rumah baru, orang lain punya HP baru, orang lain punya motor baru, katakanlah masalah keduniaan, masalah materi. Kita ucapkan alhamdulillah, kita harus ikut bersyukur, kita harus ikut bahagia sesama muslim gitu loh. Ini kadangkala kita itu termasuk ke dalam kategori zolim gitu. Orangnya itu zolim. Di satu sisi, saya contohkan ya, satu sisi ketika kita sholat jadi makmum dan imam ketika berdoa, ya. Contohnya seperti ini doanya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, di situ kan kita tuh berdoa ya untuk memohon ampun kepada seluruh orang-orang muslim dan muslimat. Ya, orang mukmin dan mukminat kita mendoakan ya. Dan diaminkan. Di satu sisi diaminkan, di satu sisi ketika selesai berdoa, dia masih saja melakukan hasan sama orang lain gitu. Itu kan zalim. Ya, bohong Islamnya itu. Bohong imannya. Ketika di satu sisi dia mengaminkan untuk memohon ampun kepada saudaranya, di satu sisi dia dengki, mau ngapain? Ya, hati-hati nih seperti ini, hati-hati ya. Terus selanjutnya yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasehati. Kalau apapun itu diingatkan, kalau salah itu diingatkan, jangan dimarahi. Kalau salah ya, diingatkan. Karena manusia itu tempat salah, ya, tempat salah itu manusia. Ya. Meskipun manusia itu makhluk yang paling mulia. Manusia itu makhluk paling mulia loh. Malaikat juga kalah, malaikat juga mulianya dengan manusia itu kalah. Malaikat itu bersujud kepada manusia. Ini mah ada seseorang bertemu dengan malaikat, dia senang gitu ya. Seharusnya jangan senang dong. Masa iya seorang perwira tinggi ketemu dengan kopral, ya, ketemu dengan kopral, dia senang? Mana ada, nggak ada. Yang ada kopral ketemu dengan diajak bicara, diajak ngopi misalkan, sama perwira, itu kan senangnya luar biasa sekali. Nah, begitu pun dengan manusia. Ketika kita ketemu dengan malaikat, ya, katakanlah ya, ketika kita ketemu dengan malaikat, yang senang tuh malaikat, bukan manusianya. Begitu. Ini seakan-akan, wah, saya kemarin ketemu dengan malaikat Jibril, misalkan gitu. Ya. Contoh seperti itu, wah, diagungkan sama dia, bego tuh orang. Wah, saya kemarin ketemu dengan malaikat Raqib Atid. Terus apa katanya? Ya udah, gue bilang aja jangan catat-catat ya. Diam-diam aja ya, jangan lapor-lapor ya sama Allah ya. Bisa ngobrol sama malaikat Raqib Atid. Aduh. Gitu ya. Saling menasehati dan saling menasehati. Nah, gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Tetangga kita ada yang dilebihkan sama Allah hartanya. Tetangga kita ada yang dikurangi hartanya sama Allah. Kita sedang-sedang saja. Misalkan gitu ya. Kita tidak boleh sama yang tinggi, kita tidak boleh iri, sama yang bawah kita tidak boleh dengki, ujub, ya, atau merasa diri paling hebat, merasa kita paling punya, gitu, ya. Tolonglah kita harus berjalan di atas takdir masing-masing, gitu
gitu ya. Nggak boleh iri dengki gitu. Hilangkan rasa-rasa seperti itu. Oke, yang ke-8, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Anak-anak yang apa namanya, yang umuran-umuran seperti kalian ini kan masih labil ya. Mohon maaf, masih labil karena umuran belasan tahun itu masih labil menurut psikologi. Ilmu psikologi, anak itu umuran seperti kalian itu masih labil ya, belum mempunyai pendirian, gampang terprovokasi. Kalau ada umuran sekalian itu ada yang dewasa, misalkan belum dewasa ya. Belum dewasa karena gampang terprovokasi. Yang ke-9, senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar ya. Ingat kepada Allah itu luar biasa. Ya, luar biasa apanya? Ya, luar biasa gedenya pahalanya. Allah itu tidak pernah tidak ingat kepada hambanya. Satu detik pun tidak pernah tidak ingat. Selalu ingat kepada hamba itu. Tetapi kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Rasul, ya, kadang ingat sama Allahnya ketika ada petir, ya, ada petir, duger, astagfirullahaladzim, kan gitu ya, astagfirullahaladzim, apa aneh, kan kaget, ya. Baru ingat sama Allah dia. Ketika mau sholat, baru ingat lagi sama Allah. Kalau dalam ilmu sufi, ya, ilmu tasawuf, ya, ilmu sufi, satu detik aja tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, ya, maka dosa. Begitu. Satu detik. Kita berapa detik tidak ingat sama Allah? Ya. Sudah berjam-jam kita tidak ingat Allah. Sholatnya pun belentang-belentong. Ketika sholat berdoa minta kaya, minta dimudahkan segala urusannya. Yo, gimana orang tuh? Nggak bakal bisa lah. Begitu. Ya. Kata Allah, ya lo. Ya, hati. Oke, yang ketiga adalah ujub. Ya, ini pengertiannya secara etimologi berasal dari kata ajaba yang artinya kagum. Kagum terhadap diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, entah itu kepintaran, entah itu kebahagiaan, entah itu posisi, entah itu materi, apapun lah itu ya. Seolah-olah kita paling hebat, seolah-olah saya yang paling pintar, lu mah bego. Nah itu ujub, saya yang berprestasi, kamu tidak berprestasi. Nah, ya udahlah, itu bagian daripada ujub, ya, sifat ujub. Syekh Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan mereka memiliki dan merasa memiliki sendiri. Seolah-olah ini punya saya. Seolah-olah rumah ini hasil daripada kerja saya. Bukan dari karunia Allah. Yang tadi karunia lagi itu. Orang yang tidak pernah mengatakan hadza min fadlir rabbi, maka dia termasuk ke dalam ujub. Ya. Kebodohnya itu. Apa susahnya sih mengatakan hadza min fadlir rabbi? Orang itu lupa itu, hadza min fadlir rabbi. Ini tuh atas fadilahnya dari Allah. Ya. Itu jarang sekali. Kali-kali lah gitu, ketika kita mendapatkan rezeki yang berlebih, ya. Cobalah katakan hadza min fadlir rabbi gitu kan. Jangan hanya mengucap alhamdulillah, jangan, tapi katakanlah hadza min fadlir rabbi sambil merasakan bahwa betul ya Allah, harta yang engkau berikan ini betul-betul darimu, bukan dari kerja kerasku. Wah, itu cakep itu. Wah, 2 jempol itu. Keren dah, luar biasa. Ya.
tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Tuh. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita masih murid, bisa jadi nanti kita jadi bisa jadi presiden. Kan kalian itu kan masa depannya negara ini. Ke negara akan dibawa kemana tergantung anak-anak muda yang sekarang. Kalau anak muda yang sekarang mudah terkecoh, tidak punya pendirian, tidak ingin tidak ingin memiliki rasa giroh untuk belajar, maka kedepannya Indonesia akan hancur. Orang-orang kapitalis itu serangan medianya itu luar biasa. Sekarang orang lebih hafal judul-judul lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea ya, dibandingkan nama-nama Nabi Muhammad, nama-nama anak Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad. Banyak. Di foto profil WhatsApp-nya pun orang Korea. Kenapa dia tidak berani membeberkan foto orang tuanya atau menyebut nama Nabi Muhammad? Kenapa? Malu sama orang tua, malu sama teman karena orang tua saya seperti ini. Salah, men. Yang mengurus kalian dari kecil, ya, yang mengasih kalian uang, ya, yang menyuapi, yang menyusui itu orang tua. Bukan idola-idola kalian atau idola kita, ya. Orang-orang Korea, Lee Min Ho atau apalah itu. Mau boy band, mau girl band kayak apalah itu. Itu jangan. Pikirlah. Orang tua kita yang telah membesarkan, bukan idola-idola. Gitu ya. Oke. Mana nih? Kok muncul kameranya ini? Mana ini? Dah, apalah. Mau sampai kamera, lanjut. Ya. Itu surah Al-Maidah ayat 120. Dalilnya yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu muhlikatin syuhun muta'un wa huwa muttaba'un wajabul mar'i binafsihi." 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, pelit. Ya, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga suka membanggakan diri. Nah, ini yang membawa kehancuran, pelit. Bakhil. Orang pelit tuh nggak bakal bisa masuk surga, nggak bakal bisa ketemu sama Allah. Lalu mengikuti hawa nafsu. Orang-orang seperti kita kan memang susah untuk untuk menghindari dari melawan hawa nafsu susah. Cuman belajarlah. Insya Allah apapun kesalahannya yang kita lakukan dari hawa nafsu kita, mudah-mudahan Allah mengampuni segalanya, ya. Oke, lanjut. Sebab musabab, dampak negatif, cara menghindari. Oke. Sebab musababnya. Oke. Sebab, ada lagi. Yang pertama itu banyak dipuji orang. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub. Ya, yang pertama adalah banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya.
Ketika kita dapat karunia dari Allah, katakan hadza min fadlir Rabbi. Ketika kita sedang dapat prestasi, dapat pujian dari orang-orang, tolong jangan berbangga diri. Jangan berbangga diri, ya. Jangan sampai tumbang gitu tuh. Jangan sampai tumbang. Ketika kita dihina sama orang lain, jangan sampai tumbang. Gitu ya. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki perasaan ujub. Jelas, pasti suka ujub. Sedikit aja. Ujub itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Ya, gimana caranya kita hilangkan sifat ujub tersebut sedikit demi sedikit. Ya. Yang ketiga, kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak apapun. Ya, man yamna, kalau bahasa Arab itu man yamna. Tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya. Dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Ya raja. Ya. Seorang perdana menteri kok. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik, cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan memandang kelebihan yang ada pada dirinya. Serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan cenderung ujub. Contoh, perempuan cantik, dia selalu ketika cantik, dia ingin selalu berpakaian yang modis. Gimana caranya terlihat cantik dan dipuji oleh orang lain? Dengan tujuan dipuji oleh orang lain. Tujuannya adalah dipuji oleh orang lain. Ketika ini contoh sedikit kecil. Ketika cantik, otomatis kan bermake up dong. Ketika pakai make up kan begitu ya, gitu ya, di nyem gitu. Oh, make upnya mahal tuh, make upnya mau gitu-gitu. Sambil ngaca, sambil senyum-senyum gitu ya. Ketika itu engkau membanggakan dirimu, hilang zikir kepada Allah, hilang ingat kepada Allah, maka dosa lah yang ada. Hati-hati. Gitu ya. Ya masih mending cantik, ini udah jelek belagu lagi. Itu yang paling ya. Postur tubuh ideal. Wah, perempuan bohai misalkan. Wah, bodinya bagus, ya kan? Mentang-mentang body saya itu bagus dipamerin tuh. Wah. Pakai kerudungnya itu, mentang-mentang body saya bagus, pakai kerudungnya itu dilipat ke belakang ke sini nih. Diputar ke belakang. Biar apa? Biar ada yang ya, biar orang lain melihat bahwa barang saya tuh mau ngapain, hancur seperti itu ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Tutuplah rapat-rapat, gitu ya. Terus tampan, laki-laki ketika tampan itu ya biasalah gaya-gayaannya salhin gambreng gaya-gayaannya itu. Ya padahal uang masih dari orang tuanya. Gaya-gayanya luar biasa. Mentang-mentang gua tampan, mentang-mentang gua kaya. Wah, udahlah. Hati-hati nak, jangan sampai terjerumus nak, jangan sampai terjun ke bawah nak. Kalau ketika pernah mengalami seperti itu, stop. Gitu ya. Lanjut. Dampak negatif. Ujub akan membawa ke arah kesombongan. Ya. Al-kibriya. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan. Dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Ujub, anaknya ujub adalah sombong. Orang yang sombong, mohon maaf, Allah gak bakal nerima sombong. Kok bisa begitu? Oh iyalah. Contoh, seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah itu bisa menjadi iblis. Ya, bisa menjadi iblis. Gara-gara apa? Gara-gara sombong.
Sombong itu ya sifatnya Allah. Yang berhak sombong adalah Allah. Yang berhak sombong, kita mah nggak berhak sama sekali. Kita nggak berhak sombong, ya. Kita nggak punya apa-apa. Kok nggak punya apa-apa? Jelas lah orang gimana ya, darah yang ada dalam diri kita pun yang menggerakkan bukan kita, ya. Kita nggak pernah merasakan pergerakan darah. Kita yang menggerak-gerakan, misalkan, wah gua mah bisa dong gerak-gerakin darah tuh, naik ke atas, bawah, atas, nggak bisa. Apa yang masih disombong? Nggak ada. Ya. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Kalau kalian pernah dapat bisikan ibadah saya udah pas, ibadah saya udah sempurna, pasti diterima oleh Allah, hati-hati, itu setan. Ya, hati-hati, itu setan. Yang ketiga, melupakan nikmat pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah yang tadi udah bahas. Yang keempat, tidak takut azab dan murka Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia. Meskipun tidak takut azab Allah dan kemurkaannya Allah, bukan berarti meskipun Allah itu punya azab, meskipun Allah punya kemurkaan, bukan berarti itu Allah itu galak ya. Allah itu nakut-nakutin, bukan ya. Yang saya lihat dan saya bahas, ya, yang saya baca dan saya dengarkan daripada guru-guru saya juga, salah satunya adalah Profesor Dr. Nasruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa Allah itu dari semua sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah, ternyata yang paling banyak adalah sifat femininnya dari Allah. Sedangkan sifat maskulinnya hanya 3 apa 2 gitu. Ya, sifat maskulinnya dari Allah itu enggak lebih dari 3 ya. Meskipun Allah itu memiliki azab ya, memiliki kemurkaan. Oke, yang kelima, menggugurkan pahala ya. Karena Allah tidak akan menerima amal kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. Ini nih. Kalian jangan sampai terpana oleh masalah pahala ya. Ketika sholat ujung-ujungnya dapat pahala. Kalau berjamaah dapat 27, kalau enggak dapat 1. Jangan sampai kalian terkecoh oleh pahala. Hati-hati ya. Jangan sampai terkecoh oleh pahala, karena pahala itu itu mah bonus dari Allah lah. Nggak usah mikirin bonus. Nggak usah mikirin pahala ya. Kalau kalian terus memikirkan, kalau dalam ibadahnya yang dipikirkan adalah pahala lagi, berarti kalian sedang hitung-hitungan dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, Allah tidak hitung-hitungan. Kita diberikan daya dan upaya oleh Allah, Allah tidak hitung-hitungan. Tahu-taunya kita ibadah, hitung-hitungan sama Allah. Gimana coba? Ya, jangan ya. Ini yang poin kelima saya nggak setuju ini. sedikit komentar dong, nggak apa-apa dong. Ya. Yang keempat, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Sombong berarti ya. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Islam punya 4 mazhab, ya. Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Masing-masing punya argumen. Ketika orang sholat subuh menggunakan kunut, yang satu tidak kunut, tahu-taunya saking tidak memiliki ilmunya, pada akhirnya mereka berantem. Gara-gara apa? Gara-gara masalah kunut. Masalah kunut, pos itu mah kunut, pos itu mah nggak kunut, yang pada akhirnya ribut aja. Tuh, hati-hati ya.
Bermusyawarah lah, berdiskusi. Oh, ternyata kunut itu ada dalilnya. Ini, ya. Oh, yang tidak kunut juga ada dalilnya. Ini, ya udahlah. Ya. Nggak usah dibesar-besarkan. Berdiskusi, bermuhasabah. Bermusyawarah gitu ya. Terus yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati kepada orang, simpati orang kepadanya. Dan menanamkan kebencian. Nah, udah deh, dampak negatifnya kalau hilang rasa saling menghormati sesama teman, sesama tetangga, udahlah. Kacau pokoknya. Yang kedelapan, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Nyakit ya, nyakit kita semua itu. Oke, cara menghindarinya. Yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Nah, ya diri itu kan, diri kita kan seorang hambanya Allah ya. Kalau hambanya Allah berarti kita harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah dan meyakini bahwa kita itu akan fana. Nah, kita akan hilang dari dunia ini. Nyawa yang ada di dalam tubuh semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mencabut nyawa tersebut, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Kecantikan itu hilang, ketampanan hilang, ya, kemolekan tubuh hilang. Begitu. Ya. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Gitu, ya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini adalah jembatan. Mau ngapain lama-kelamaan, mau ngapain kita lama duduk berdiri di jembatan, mau ngapain? Ya. Lewati jembatannya. Itu. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan hasil usahanya. Nah tadi ya udah itu. Yang keempat, selalu ingat akan kematian. Udah itu. Yang lima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat Allah, dari sifat ujub. Ya, berdoa sama Allah, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan ya Allah ya Rob Engkau bimbing ya Allah ya Rob, bimbinglah hamba dari sifat-sifat tercela ya Allah ya Rob. Berdoa sama Allah dengan sebetul-betulnya penghambaan kepada Allah. Jangan ketika berdoa amin, ketika berdoa amin. Jangan ketika berdoa itu tidak yakin sama Allah. Jangan artinya jangan main-main ketika berdoa kepada Allah. Serius. Yang dihadapi oleh kita itu Allah loh. Bukan siapa-siapa, itu Allah. Ini kadang-kala ketika berdoa masih main HP. Ketika berdoa hatinya kemana-mana. Aduh ya Allah ya Rabb. Janganlah ya. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai, artinya toleransi, begitu ya. Harus toleransi. Tetangga kita ada yang Kristen, ya biarinlah. Lakum dinukum waliyadin gitu. Kita harus saling menghargai ya. Tolonglah untuk masalah toleransi itu harus betul-betul dipegang teguh ya. Jangan sampai ketika beda agama, beda keyakinan kita saling benci. Hati-hati. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Visi misi Rasul adalah menegakkan kalimat tauhid. Ya. Kalimah tauhid. Tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya persatuan, gitu loh. Artinya persatuan. Kalau sesama manusia, sesama Islam aja nih, tidak ada persatuan, meskipun ada perbedaan, ternyata saling bermusuhan dari perbedaan tersebut, berarti dia tidak cinta terhadap Rasul. Cinta dia kepada Rasul bohong. Begitu, gampang kan? Hargailah pendapat orang lain, hargai kepercayaan orang lain, gitu ya. Bukan berarti kita harus ikut-ikutan, enggak. Nah, ya.
Oke, sekian pembelajaran hari ini, lumayan banyak ya, lumayan sangat banyak. Silahkan diulang-ulang. Nanti untuk masalah dalilnya, kita ada hafalan masalah dalil ya. Nanti untuk sekretaris kalau udah terbuat kelas, udah terbuat organisasi kelasnya, organigramnya udah terbuat, nanti sekretaris lah yang mencatat dari setoran-setoran ayat ya. Oke, sekian, terima kasih Ilaliko, sampai bertemu lagi di bab 1 selanjutnya, di part keduanya. Ilaliko ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.